Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian rukun wudu yang selanjutnya adalah ghuslul yadain ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan, ya, mencuci kedua tangan sampai ke siku. Dari ujung tangan sampai ke siku. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan hal ini, ya. Kemudian yang selanjutnya mashu ra'si kulli wal udunan minar ra'si, membasuh kepala seluruhnya dan termasuk kedua telinga juga harus terbasuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan usaplah, basuhlah kepala-kepala kalian. Begitu juga bagi wanita, hukumnya sama sebagaimana kaum laki-laki. Akan tetapi apabila wanita memakai jilbab, khimar, maka boleh baginya untuk mengusap jilbabnya, dikiaskan kepada seorang laki-laki yang memakai imamah, ya. Boleh mengusap dengan jilbabnya sebagaimana kaum laki-laki boleh mengusap imamahnya. Imamah itu apa? Kain yang biasa digunakan di atas kepala, ya. Kalau kita peci, ya. Imamah beda. Imamah itu ya seperti orang-orang Arab, ya, memakai imamah. Dan lebih utama seseorang tetap mengusap kepalanya, ya, di atas jidat ini, ya, untuk keluar dari khilaf, ya, untuk keluar dari khilaf. Adapun kewajiban mengusap kedua telinga, terdapat hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW mengusap keduanya bersamaan dengan mengusap kepala, ya. Ketika mengusap kepala sekaligus mengusap kedua telinga, sebagaimana hadis Nabi SAW, al-udhunani minar ra'si, kedua telinga itu termasuk dari kepala, ya, termasuk dari kepala. Wa huwa mukhtalaf fi sihhatihi lakinnahu sahha an jam'i minas salaf minhum Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi hadis ini, ya, diperselisihkan akan kesahihannya, akan tetapi ada hadis yang sahih, ya, dari salaf, dari diantaranya adalah dari sahabat Ibnu Umar. Beliau mengusap kepala bersamaan dengan telinga. Kemudian rukun yang selanjutnya yang tidak boleh ditinggalkan, ya, rukun wudu ini tidak boleh ditinggalkan, ya. Yang keenam adalah ghuslu rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini tidak boleh terlewatkan. Jari jemari harus dibasuh, ya. Yang telapak kaki, intinya tidak boleh ada, ya, yang tidak terkena air, harus semuanya terkena air. Sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, takhallafa anna Rasulullah fi safarah fa adrakna wa qad arhaqna al-'asra fa ja'alna natawaddau wa namsahu ala arjulina fanada bi'ala sautihi wailun lil aqabi minan nar marrataini aw salasan. Jadi ketika itu Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam perjalanan, dan kami menjumpai telah datang waktu asar. Maka kami mulai berwudu dan kami mengusap kaki-kaki kami. Kemudian ada yang Nabi SAW memanggil dengan suara yang lantang, celakalah tumit-tumit yang terkena api neraka. 3 kali beliau mengatakan demikian, 2 atau 3 kali. Artinya kita harus berhati-hati ketika berwudu, ya.
Jangan sampai tidak ada anggota wudhu yang tidak terkena air, jangan sampai. Ya, harus pelan-pelan, harus rata. Ya. Kemudian ayat Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila hendaklah kalian mengerjakan salat, maka hendaklah membasuh wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan basuhlah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Kemudian yang selanjutnya, rukun yang selanjutnya adalah at-tartib, berurutan. Tidak boleh seseorang membasuh kaki dulu kemudian baru kepala, ya, atau tangan dulu baru kepala, tidak. Harus berurutan. Harus berurutan. Dari membasuh wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah al-muwalah. Muwalah ini membasuh anggota wudhu berkesinambungan. Jangan sampai ketika membasuh kepala kemudian dia ngobrol kemudian akhirnya kering, ya, ini namanya tidak berkesinambungan. Dia harus setelah membasuh kepala kemudian tangan, kemudian di anggota tubuh yang selanjutnya. Jangan sampai dia berhenti ketika membasuh telinga misalnya atau kepala, ya, kemudian dia tinggal ngobrol, ya, sampai lama, akhirnya dia harus mengulang kembali. Jika anggota tubuh ada yang kering, sebelum selesai semuanya dia harus mengulang kembali. Sebagaimana Nabi SAW, sebagian sahabat Nabi SAW, anna Nabi SAW ra'a rajulan yusalli fi dhuhri qadami lum'atan qadra dirham lam yusibhal ma' fa amarahu Nabi SAW ayyu'idal wudu wassalah. Bahwasanya Nabi SAW melihat seseorang yang sholat kemudian di punggung kakinya itu ada sebesar koin sebesar dirham yang tidak terkena air. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengulang wudhu dan sholat, karena sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Ya, oleh karena itu, ya, kita harus berhati-hati ketika berwudhu. Karena ini sangat berpengaruh dengan sah tidaknya sholat yang kita kerjakan.